Selamat datang dalam diskusi yang mungkin tidak akan selesai dalam semalam, namun sangat penting untuk terus dibicarakan. Hari ini kita akan menyelami sejumlah pertanyaan yang telah membagi pandangan umat manusia selama berabad-abad. Pertanyaan-pertanyaan akan dikelompokkan ke dalam 10 episode, meliputi, apakah Tuhan itu ada, sumber moralitas, agama vs ilmu pengetahuan, asal-usul alam semesta, evolusi atau penciptaan, di mana Tuhan saat kami kelaparan, apakah doa dan mukjizat itu nyata, apakah ada kehidupan setelah mati, dari mana datangnya makna hidup, apakah agama masih dibutuhkan dalam masyarakat. Perdebatan antara kaum teis dan non-teis bukan sekedar soal keyakinan, tetapi juga soal bagaimana kita memahami eksistensi, kebenaran, dan tanggung jawab moral sebagai manusia. Hari ini dua pandangan tersebut akan bertemu, bukan untuk saling mengalahkan, tetapi untuk saling menantang dan semoga akhirnya akan saling memahami. Selamat datang dalam dialog yang bertujuan untuk menggali pandangan yang berbeza tentang salah satu pertanyaan paling mendasar dalam hidup manusia, apakah Tuhan itu ada? Hari ini kita akan menyimak pandangan dari dua sudut yang berbeza. Di satu sisi, ada pandangan teistik yang meyakini keberadaan Tuhan sebagai sumber segala sesuatu. Di sisi lain, pandangan etistik yang mengedepankan rasionalitas dan skeptisisme terhadap klaim supranatural. Mari kita dengarkan dengan pikiran terbuka dan hati yang penuh rasa hormat. Menurutku, keberadaan Tuhan itu nyata. Lihat saja keindahan alam semesta, keteraturan hukum-hukum fisika. Semua itu tidak mungkin terjadi begitu saja tanpa ada pencipta. Aku paham maksudmu, tapi keteraturan tidak selalu berarti ada peranjang. Hukum-hukum alam bisa dijelaskan lewat fisika dan matematika. Kita tidak perlu mengandaikan keberadaan makhluk supranatural untuk menjelaskan alam semesta. Tapi dari mana semua itu berasal? Alam semesta ini pasti punya awal, dan sesuatu yang punya awal pasti punya penyebab. Penyebab pertama itulah yang aku yakini sebagai Tuhan. Itu argumen kosmologis. Tapi mengapa penyebab pertama harus Tuhan? Mengapa bukan sesuatu yang lain? Mungkin suatu kondisi kuantum yang tidak kita pahami sepenuhnya. Mengganti, tidak tahu, dengan Tuhan, hanya membuat pertanyaan bergeser. Karena Tuhan bukan hanya penyebab pertama, Dia juga punya kehendak, moralitas, kesadaran. Itu menjelaskan mengapa manusia punya kesadaran dan nilai-nilai moral. Kalau segalanya hanya hasil evolusi buta, dari mana asal nilai baik dan buruk? Moralitas bisa dijelaskan lewat evolusi sosial. Spesies sosial seperti kita berkembang karena kerjasama. Moral bukan bukti Tuhan, tapi strategi bertahan hidup. Kita punya empati karena seleksi alam, bukan karena diberi oleh Tuhan. Tapi banyak orang mengalami Tuhan secara personal, merasa disapa, diberi makna hidup. Apakah itu semua delusi? Pengalaman pribadi bisa sangat kuat, tapi juga bisa keliru. Orang dari agama yang berbeda punya pengalaman spiritual yang bertentangan. Apakah semua benar, atau semuanya hanya hasil dari psikologi manusia? Mungkin benar bahwa pengalaman bisa keliru. Tapi apakah semua yang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah harus dianggap tidak nyata? Bukankah sains juga punya batas? Tentu, sains punya batas. Tapi sejauh ini, itu satu-satunya alat paling andal untuk memahami realitas. Sampai ada bukti yang kuat, aku memilih bersikap skeptis terhadap klaim supernatural. Dan aku memilih percaya karena hidup dengan keyakinan memberi makna, harapan, dan arah. Bahkan jika tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, itu tetap berharga bagiku. Dan aku menghargai itu. Selama keyakinan tidak memaksa atau merugikan orang lain, kita bisa berbeda pandangan tanpa harus bermusuhan.
Perdebatan hari ini menunjukkan bahawa keyakinan dan keraguan, iman dan akal, sering berjalan berdampingan dalam pencarian makna hidup. Meski berbeza pendapat, kita bisa melihat bahawa di balik semua argumen ada keinginan yang sama, memahami kebenaran dan menjalani hidup dengan kejujuran hati. Semoga percakapan ini bukan akhir, tapi awal dari perenungan yang lebih dalam. Terima kasih atas perhatian dan keterbukaan anda semua. Selamat datang dalam dialog perdebatan yang mengangkat tema penting dan abadi, dari mana moralitas berasal. Hari ini, kita akan mendengarkan pandangan dari dua sudut yang berbeza. Di satu sisi, ada perwakilan dari pandangan teis, yang meyakini bahawa moralitas bersumber dari Tuhan atau nilai-nilai religius. Di sisi lain, ada perwakilan dari pandangan etis, yang berargumen bahawa moralitas bisa lahir dari akal manusia, empati, dan kontrak sosial tanpa perlu dasar ketuhanan. Perdebatan ini bukan tentang menang atau kalah, tetapi tentang membuka wawasan, memahami perspektif lain, dan menggali lebih dalam akar nilai-nilai yang membentuk perilaku kita sebagai manusia. Mari kita simak dan hormati setiap argumen yang disampaikan, kerana dari dialog, pemahaman bisa tumbuh. Terima kasih. Saya percaya bahwa moralitas bersumber dari Tuhan. Tanpa Tuhan sebagai standar moral yang absolut, baik dan buruk akan menjadi relatif. Agama memberikan pedoman moral yang jelas dan universal, yang melampaui opini pribadi atau budaya. Terima kasih. Saya berpendapat bahwa moralitas bisa dan memang berasal dari manusia sendiri. Empati, akal sehat, dan pengalaman kolektif membentuk sistem moral kita. Kita tidak butuh Tuhan untuk tahu bahwa membunuh atau mencuri itu salah. Kita tahu itu karena kita merasakan penderitaan dan menghargai keadilan. Tapi jika tidak ada Tuhan, apa dasar objektif untuk menyebut sesuatu benar atau salah? Moralitas buatan manusia bisa berubah-ubah, dan apa yang dianggap benar di satu negara bisa dianggap salah di negara lain. Benar bahwa moral bisa berkembang, tapi justru disitulah keindahannya. Moralitas manusia bisa menjadi lebih baik seiring kemajuan pengetahuan dan empati. Misalnya, dulu perbudakan dianggap wajar oleh banyak agama dan budaya, tapi sekarang kita tahu itu salah. Tapi tanpa Tuhan, siapa yang menentukan kemajuan itu? Jika hanya berdasarkan kesepakatan sosial, bukankah itu berbahaya? Apa yang terjadi jika mayoritas setuju pada sesuatu yang tidak bermoral? Itu sebabnya moralitas harus dibangun di atas prinsip rasional dan kemanusiaan. Kita punya kemampuan berpikir kritis dan empati. Kita bisa mengembangkan prinsip universal seperti hak asasi manusia yang tidak bergantung pada satu agama. Namun, saya percaya bahwa moralitas sejati harus punya dasar yang lebih tinggi daripada manusia. Tuhan memberikan nilai-nilai kekal yang tidak terpengaruh oleh perubahan zaman. Tanpanya, semua hanya opini. Saya menghargai keyakinan itu, tapi saya percaya kita bisa bersikap moral tanpa harus takut hukuman atau mencari pahala. Menjadi baik karena kita peduli, bukan karena diperintah, justru lebih tulus. Bagi saya, moralitas berasal dari Tuhan. Tanpa fondasi ilahi, kita akan kehilangan arah moral. Keyakinan kepada Tuhan memberi tujuan, standar, dan makna bagi kehidupan yang bermoral. Bagi saya, moralitas tumbuh dari pengalaman manusia. Kita tidak perlu supranatural untuk memahami penderitaan atau keadilan. Moralitas bisa lahir dari hati dan akal manusia yang peduli. Kita telah mendengar dua sudut pandang yang berbeza namun sama-sama serius dalam mempertanyakan dan memahami asal-usul moralitas. Bagi yang percaya, Tuhan adalah sumber kebaikan tertinggi dan kompas moral umat manusia. Bagi yang tidak, moralitas tetap bisa berdiri kokoh melalui empati, nalar, dan kesepakatan sosial.
Apakah moralitas memerlukan fondasi transenden atau cukup dengan fondasi rasional dan kemanusiaan? Itu adalah pertanyaan yang mungkin tidak selesai hari ini, namun semoga diskusi ini memberi kita sudut pandang baru. Terima kasih kepada para pembicara dan kepada anda semua yang telah menyimak dengan fikiran terbuka. Karena, pada akhirnya, baik percaya atau tidak, kita semua mencari hal yang sama, hidup yang lebih baik, adil, dan bermakna. Selamat datang dalam forum diskusi kita hari ini. Topik yang akan kita bahas sangat relevan dalam kehidupan moden, iaitu, apakah agama dan ilmu pengetahuan bertentangan atau saling melengkapi? Perdebatan ini tidak hanya menyentuh aspek kepercayaan dan pengetahuan, tetapi juga menyentuh bagaimana kita memahami realitas, kebenaran, dan peran manusia di dalamnya. Di satu sisi, kita akan mendengar pandangan dari perwakilan teisme, yang meyakini bahawa agama dan ilmu pengetahuan bisa berjalan berdampingan. Di sisi lain, dari perwakilan etisme, yang menilai bahawa agama dan ilmu pengetahuan memiliki pendekatan yang bertentangan secara fundamental. Saya percaya bahwa agama dan ilmu pengetahuan bukan musuh, melainkan dua cara berbeda untuk memahami kenyataan. Ilmu menjelaskan bagaimana, sedangkan agama menjawab mengapa. Banyak ilmuwan besar seperti Newton atau Einstein tidak melihat konflik antara iman dan ilmu. Terima kasih. Bagi saya, agama dan ilmu pengetahuan memiliki pendekatan yang sangat berbeda. Ilmu berdasarkan bukti, eksperimen, dan bisa diubah. Sedangkan agama bersifat dogmatis. Ketika agama mencoba menjelaskan dunia fisik, seringkali itu bertentangan dengan fakta ilmiah. Tapi agama tidak selalu tentang sains. Ia memberikan makna, nilai moral, dan arah hidup. Banyak ilmuwan beragama dan tetap menjunjung tinggi metode ilmiah. Saya setuju bahwa agama bisa memberikan makna bagi sebagian orang. Tapi kita harus mengakui bahwa banyak kemajuan ilmu pengetahuan justru tertunda karena tekanan agama. Contohnya Galileo atau teori evolusi Darwin yang ditolak karena dianggap bertentangan dengan kitab suci. Itu lebih kepada tafsir manusia atas agama, bukan ajaran agamanya sendiri. Banyak tokoh agama juga menerima sains. Bahkan dalam Islam misalnya, ada semangat mencari ilmu yang sangat ditekankan sejak awal. Namun, sains berkembang justru ketika ia dibebaskan dari otoritas agama. Ilmu tumbuh lewat keraguan dan pertanyaan, sedangkan agama seringkali tidak memberi ruang untuk mempertanyakan dogma. Tapi manusia juga bukan hanya makhluk logis. Kita butuh makna, nilai, dan harapan. Ilmu bisa memberitahu kita bagaimana membuat bom, tapi agama mengajarkan kita kapan, atau tidak, menggunakannya. Jadi keduanya bisa saling melengkapi. Masalahnya, nilai moral bisa datang dari empati dan akal sehat juga, tanpa harus dari agama. Dan jika suatu kepercayaan tidak bisa diuji atau dibuktikan, menurut saya ia seharusnya tidak dipaksakan untuk campur tangan dalam pendidikan sains atau kebijakan publik. Saya percaya bahwa ilmu dan agama adalah dua sayap yang membawa manusia terbang menuju pemahaman yang lebih utuh. Agama memberikan arah, ilmu memberi alat. Keduanya bisa harmonis jika kita bijak melihatnya. Bagi saya, sains harus bebas dari pengaruh dogma. Agama dan ilmu berangkat dari dasar yang berbeda. Kita harus berhati-hati ketika iman mulai mengklaim otoritas atas dunia fisik. Kebebasan berpikir adalah kunci kemajuan. Terima kasih kepada kedua narasumber atas perdebatan yang penuh wawasan dan refleksi. Kita telah mendengar dua pandangan yang berbeza tentang bagaimana agama dan ilmu pengetahuan memengaruhi cara manusia mencari kebenaran. Bagi sebagian orang, agama memberi makna dan arah yang tak tergantikan. Bagi yang lain, ilmu pengetahuan adalah satu-satunya jalan yang dapat diandalkan untuk memahami alam semesta secara objektif.
Perdebatan ini mungkin tidak memberikan jawapan akhir, namun semoga dapat membuka ruang dialog dan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana kepercayaan dan pengetahuan dapat atau tidak dapat berjalan bersama. Sampai jumpa dalam diskusi selanjutnya. Selamat datang dalam diskusi yang sangat menarik hari ini. Topik yang akan kita bahas adalah pertanyaan besar yang telah menjadi perdebatan sepanjang sejarah manusia, dari mana alam semesta berasal. Pertanyaan ini bukan hanya tentang ilmu pengetahuan atau kepercayaan, tetapi juga menyentuh inti dari eksistensi manusia dan cara kita memahami realitas. Di satu sisi, ada pandangan teistik yang percaya bahawa alam semesta adalah hasil dari penciptaan oleh suatu kekuatan adikodrati, Tuhan. Di sisi lain, pandangan etistik melihat asal-usul alam semesta sebagai hasil dari proses fisik dan alamiah yang dapat dijelaskan melalui sains, tanpa perlu melibatkan entitas ilahi. Mari kita dengarkan kedua sisi dengan fikiran terbuka dan sikap saling menghormati. Saya percaya bahwa alam semesta tidak mungkin muncul begitu saja tanpa sebab. Ada keteraturan, hukum alam, dan desain yang menunjukkan adanya pencipta. Tuhan adalah penyebab utama, penyebab yang tidak disebabkan oleh apapun, yang menciptakan segalanya dari ketiadaan. Saya memahami pandangan itu, tapi bagi saya, mengatakan Tuhan menciptakan alam semesta tidak menjawab pertanyaan, itu hanya menggantinya dengan entitas lain. Saya lebih condong pada pendekatan ilmiah, bahwa alam semesta bisa muncul dari hukum fisika, seperti mekanika kuantum, tanpa butuh intervensi supranatural. Tapi dari mana hukum fisika itu berasal? Bagaimana bisa ada sesuatu, jika sebelumnya tidak ada apa-apa? Segala sesuatu yang ada pasti punya sebab. Tidak logis jika sesuatu muncul dari ketiadaan tanpa penyebab. Justru dalam fisika modern, khususnya kosmologi kuantum, ada kemungkinan bahwa ketiadaan secara fisika bukan benar-benar kosong. Fluktuasi kuantum bisa menciptakan partikel dan bahkan ruang waktu. Jadi mungkin alam semesta memang bisa muncul secara alami. Tapi hukum-hukum itu sendiri tetap perlu penjelasan. Mereka tampak sangat presisi. Kalau semuanya hanya kebetulan, mengapa hukum-hukum alam begitu teratur dan bisa diprediksi? Kita hanya bisa berbicara seperti itu karena kita hidup di alam semesta yang mengizinkan kehidupan dan kesadaran. Ini dikenal sebagai prinsip antropik. Mungkin ada banyak alam semesta lain dengan hukum yang berbeda, dan kita hanya kebetulan hidup di satu yang cocok untuk kita. Tapi argumen itu sangat spekulatif. Multiverse tidak bisa dibuktikan. Sedangkan keberadaan Tuhan bisa dijelaskan secara filosofis, sebagai sebab pertama yang tidak bergantung pada waktu dan ruang. Tapi mengatakan, Tuhan adalah sebab pertama, juga membuat pertanyaan baru, siapa yang menciptakan Tuhan? Dan jika jawabanmu adalah, Tuhan tidak diciptakan, mengapa tidak langsung bilang alam semesta juga tidak diciptakan? Karena Tuhan, dalam definisi teistik, adalah keberadaan yang niscaya, ada dengan sendirinya, tidak bergantung pada apapun. Sedangkan alam semesta bersifat kontingen, ia bisa ada atau tidak ada. Maka lebih logis jika ada entitas abadi yang menciptakan. Itu pandangan filosofis, dan saya menghargainya. Tapi selama belum ada bukti objektif tentang Tuhan, saya akan tetap pada pendekatan naturalistik, kita tidak tahu semuanya. Tapi bukan berarti kita harus mengisinya dengan penjelasan supranatural. Bagi saya, keberadaan alam semesta dengan segala keteraturannya menunjukkan ada desainer. Tuhan adalah penjelasan terbaik untuk asal-usul segalanya. Ilmu dan iman bisa berjalan bersama untuk memahami realitas yang lebih dalam. Bagi saya, kita belum tahu pasti bagaimana alam semesta bermula, dan itu tidak apa-apa. Tapi sejauh ini, pendekatan ilmiah memberi kita jawaban yang terus berkembang, tanpa harus mengandalkan kepercayaan pada sesuatu yang tidak bisa diuji.
Terima kasih kepada para pembicara atas pemaparan pandangan yang mendalam dan menantang cara kita berfikir. Dari perdebatan hari ini, kita melihat bahawa pertanyaan tentang asal-usul alam semesta tetap menjadi misteri yang mengundang penjelajahan dari berbagai sudut pandang, baik melalui lensa spiritual maupun pendekatan ilmiah. Apakah alam semesta muncul kerana kehendak ilahi atau melalui proses kosmologis murni? Jawabannya mungkin tidak mudah ditemukan, tapi diskusi seperti inilah yang memperkaya wawasan dan mendorong kita untuk terus bertanya. Semoga percakapan ini menjadi awal dari pencarian yang lebih luas, lebih dalam dan lebih bijak akan hakikat keberadaan. Sampai jumpa di diskusi selanjutnya. Selamat datang dan terima kasih telah bergabung dalam diskusi hari ini. Topik kita kali ini adalah pertanyaan yang telah menimbulkan banyak perdebatan dalam dunia ilmu pengetahuan, filsafat dan iman, iaitu, apakah kehidupan di bumi berasal dari proses evolusi alamiah atau merupakan hasil dari penciptaan oleh Tuhan? Di satu sisi, kita memiliki pandangan teistik yang percaya bahawa kehidupan adalah hasil dari rancangan dan kehendak Sang Pencipta. Di sisi lain, terdapat pandangan ateistik yang meyakini bahawa kehidupan muncul dan berkembang melalui proses evolusi berdasarkan seleksi alam dan mekanisme biologis lainnya, tanpa perlu melibatkan kekuatan ilahi. Diskusi ini bukan bertujuan untuk memenangkan satu sisi, tetapi untuk memperluas wawasan kita dan memahami sudut pandang yang berbeza secara terbuka dan saling menghormati. Saya percaya bahwa alam semesta dan kehidupan bukan hasil kebetulan semata. Saya meyakini bahwa ada pencipta yang merancang kehidupan, termasuk manusia. Evolusi sebagai teori bisa saja menjelaskan proses, tapi bukan asal-usul sejati. Tanpa Tuhan, hidup tampak tanpa arah dan tujuan. Terima kasih. Saya percaya bahwa evolusi adalah penjelasan ilmiah paling kuat tentang keberagaman makhluk hidup. Teori ini didukung oleh bukti fosil, genetika, dan observasi. Evolusi tidak memerlukan campur tangan makhluk adikodrati. Proses ini berjalan secara alamiah melalui seleksi alam. Tapi evolusi tidak bisa menjelaskan dengan jelas bagaimana kehidupan pertama kali muncul. Dari mana asal kehidupan jika bukan dari suatu bentuk kecerdasan yang lebih tinggi? Memang asal-usul kehidupan, abiogenesis, masih banyak diteliti. Tapi tidak mengetahui segalanya bukan berarti kita bisa langsung menyisipkan Tuhan sebagai penjelasan. Sejarah menunjukkan bahwa God of the Gaps, Tuhan pengisi celah ketidaktahuan, bukanlah pendekatan yang bertahan lama. Namun, manusia memiliki moralitas, kesadaran, dan tujuan, hal-hal yang sulit dijelaskan dengan sekadar proses biologis. Apakah semua itu hanya hasil mutasi acak? Mutasi mungkin acak, tapi seleksi alam tidak. Dan banyak aspek moralitas bisa dijelaskan sebagai hasil dari evolusi sosial. Kita berempati dan bekerja sama karena itu menguntungkan spesies kita untuk bertahan hidup. Saya tidak menolak sains, tapi menurut saya, sains dan agama bisa berdampingan. Banyak ilmuwan percaya kepada Tuhan dan tetap mendukung evolusi, karena mereka melihatnya sebagai alat Tuhan, bukan sebagai tandingannya. Itu sah saja secara pribadi, tapi secara ilmiah, kita tidak menemukan bukti tentang intervensi ilahi. Evolusi bekerja berdasarkan hukum alam, bukan keajaiban. Jika kita mengandalkan agama untuk menjelaskan sains, kita bisa mengabaikan fakta yang tidak cocok dengan keyakinan kita. Tapi penciptaan bukan tentang menolak fakta, melainkan tentang mengakui bahwa ada tangan Tuhan di balik keajaiban kompleksitas kehidupan. Bagi saya, evolusi tanpa Tuhan terasa hampa dan tanpa arah. Bagi saya, justru luar biasa bahwa proses alami yang tanpa rencana bisa menciptakan makhluk yang sadar dan kompleks seperti kita. Kita tidak perlu pencipta untuk mengapresiasi keindahan alam. Saya tetap yakin bahwa di balik setiap proses ada perancang agung.
Evolusi mungkin menjelaskan bagaimana, tapi penciptaan menjelaskan mengapa. Tanpa Tuhan, hidup kehilangan makna. Saya percaya bahwa kebenaran bisa ditemukan melalui bukti dan akal sehat. Evolusi memberi penjelasan yang masuk akal tentang kehidupan, tanpa harus bersandar pada keyakinan yang tidak dapat dibuktikan. Terima kasih kepada kedua narasumber atas pemaparan yang jujur dan penuh semangat. Perdebatan hari ini menunjukkan bahawa pertanyaan tentang asal-usul kehidupan bukan hanya masalah ilmiah, tetapi juga menyentuh wilayah kepercayaan, makna, dan cara manusia memahami tempatnya di alam semesta. Apakah kita adalah hasil dari miliaran tahun proses evolusi, atau buah dari suatu rancangan ilahi yang penuh maksud? Jawabannya mungkin berbeza bagi setiap orang, namun perbezaan pandangan tidak harus menjadi penghalang untuk berdialog dengan bijak dan saling menghargai. Mari kita terus mencari kebenaran, dengan akal yang terbuka dan hati yang rendah. Sampai jumpa di diskusi berikutnya. Selamat datang dalam diskusi yang mengangkat pertanyaan mendalam dan menyentuh hati, di mana Tuhan saat kami kelaparan. Di tengah kenyataan bahawa banyak saudara kita hidup dalam kekurangan, bahkan kesengsaraan, pertanyaan tentang kehadiran Tuhan di tengah penderitaan menjadi semakin relevan. Hari ini, kita akan mendengar dua sudut pandang, dari mereka yang mempertanyakan keberadaan Tuhan di tengah krisis, dan dari mereka yang justru menemukan harapan dalam iman. Mari kita simak, bukan untuk menang, tapi untuk saling memahami. Bagi saya, Tuhan tidak pernah jauh, termasuk saat manusia mengalami kelaparan. Penderitaan bukan bukti ketidakhadiran Tuhan, tapi seringkali cerminan dari ketidakpedulian manusia terhadap sesamanya. Tuhan telah memberi kita sumber daya dan hati nurani. Ketika kita melihat orang lapar, itu panggilan Tuhan bagi kita untuk bertindak. Itu terdengar indah. Tapi mari bicara kenyataan. Jika Tuhan itu Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kenapa ada jutaan orang di dunia ini, terutama anak-anak, yang meninggal karena kelaparan? Apakah mereka tidak cukup berdoa? Atau Tuhan sedang memilih siapa yang layak hidup? Bukan soal siapa yang layak, tapi soal kebebasan. Tuhan tidak menciptakan manusia sebagai robot. Kita diberi pilihan, dan seringkali manusia memilih egoisme, kerakusan, dan perang. Tuhan hadir, tapi tidak memaksa. Ia memanggil kita untuk peduli, berbagi, dan menjadi jawaban doa bagi orang lain. Kalau begitu, peran Tuhan apa? Jika Dia hanya memanggil, tapi tidak mencegah tragedi, bukankah Dia hanya penonton pasif? Kita tidak butuh Tuhan untuk tahu bahwa membiarkan orang kelaparan itu salah. Kita butuh sistem, kebijakan, dan kemanusiaan, bukan doa kosong. Tapi justru banyak gerakan kemanusiaan lahir dari iman. Banyak rumah sakit, dapur umum, dan lembaga sosial dibangun atas dasar keyakinan pada Tuhan dan kasih-Nya. Tanpa iman, apa dasar moral universal yang memotivasi kita untuk membantu orang asing? Moral tidak butuh agama. Ia lahir dari empati dan logika. Aku membantu orang lapar bukan karena takut neraka, tapi karena aku tahu mereka menderita, dan aku juga manusia. Lagi pula, ada juga orang beragama yang membiarkan orang lain kelaparan sambil berdoa panjang-panjang. Aku percaya bahwa Tuhan tidak diam. Ia menangis bersama yang lapar, dan bekerja melalui hati mereka yang peduli. Tugas kita adalah mendengarkan panggilan-Nya, dan menjadi saluran kasih-Nya di dunia yang penuh luka ini. Dan aku percaya bahwa jika keadilan benar-benar ingin tercapai, kita harus berhenti menunggu Tuhan dan mulai bertindak sebagai manusia. Karena sejauh ini, penderitaan tidak berhenti meski doa terus dipanjatkan.
Terima kasih kepada para narasumber atas pandangan yang tulus dan berani. Kita mungkin tidak sepakat dalam keyakinan, tapi kita sepakat bahawa kelaparan dan penderitaan tidak boleh diabaikan. Apakah kita melihat Tuhan di balik tangan-tangan yang memberi, atau kita melihat tanggungjawab penuh di tangan manusia? Yang jelas, perubahan harus dimulai dari kepedulian. Semoga diskusi ini menggerakkan hati kita, bukan hanya untuk bertanya, tapi juga untuk bertindak. Selamat datang dan terima kasih telah bergabung dalam diskusi hari ini. Topik kita kali ini menyentuh dimensi yang sangat pribadi dan spiritual bagi banyak orang, iaitu, apakah doa dan mukjizat itu nyata, atau hanyalah sugesti dan kebetulan? Dari satu sisi, kaum Tis percaya bahawa doa adalah bentuk komunikasi dengan Tuhan, dan mukjizat adalah tanda intervensi ilahi di tengah kehidupan manusia. Sementara di sisi lain, kaum etis memandang doa sebagai aktivitas psikologis dan mukjizat sebagai kejadian langka yang bisa dijelaskan secara alami atau ilmiah. Diskusi ini bertujuan bukan untuk saling menyalahkan, melainkan untuk memperkaya pemahaman kita tentang peran keyakinan dan pengalaman spiritual dalam kehidupan manusia. Saya percaya bahwa doa dan mukjizat adalah bukti nyata dari kasih dan kuasa Tuhan. Dalam hidup saya dan banyak orang lainnya, kami mengalami hal-hal yang tidak bisa dijelaskan secara logis. Doa bukan hanya permintaan, tapi juga hubungan spiritual yang nyata dengan Sang Pencipta. Terima kasih. Saya menghargai kepercayaan orang lain. Tapi secara pribadi saya melihat doa dan mukjizat lebih sebagai hasil dari sugesti, harapan, dan kebetulan. Banyak klaim mukjizat tidak bisa diuji secara ilmiah, dan doa belum terbukti secara konsisten memberikan hasil yang berbeda dari probabilitas alami. Tapi bagaimana dengan kisah-kisah penyembuhan yang tidak bisa dijelaskan secara medis? Banyak orang yang divonis tak bisa sembuh, tapi kemudian pulih setelah berdoa. Apakah itu hanya kebetulan? Sebagian besar kasus seperti itu bisa dijelaskan oleh kesalahan diagnosis, efek placebo, atau pemulihan alami. Dan jika doa benar-benar bekerja, mengapa tidak ada hasil yang konsisten ketika diuji dalam eksperimen? Misalnya, studi tentang doa antar kelompok pasien tidak menunjukkan hasil signifikan. Tapi doa bukan eksperimen. Hubungan dengan Tuhan bersifat pribadi, bukan mekanis. Tuhan bukan mesin otomatis yang harus menjawab semua permintaan. Terkadang, Tuhan menjawab dengan tidak atau belum. Itu membuat doa tidak bisa dipalsukan atau diuji. Jika doa dijawab, itu mukjizat. Kalau tidak dijawab, itu kehendak Tuhan. Maka doa jadi tidak falsifiable. Bagi saya, itu menjadikannya tidak objektif. Tapi mukjizat bukan tentang membuktikan sesuatu secara ilmiah, melainkan tentang menunjukkan kehadiran Tuhan di luar batas akal. Justru karena ia melampaui nalar, kita menyebutnya mukjizat. Atau karena kita belum memahami penyebabnya secara ilmiah, kita buru-buru menyebutnya mukjizat. Tapi sejarah menunjukkan bahwa banyak hal yang dulu dianggap mukjizat, seperti gerhana atau penyakit, kini kita pahami lewat ilmu. Tetapi tidak semua bisa dijelaskan. Banyak kesaksian hidup yang sangat nyata. Saya sendiri pernah merasakan ketenangan luar biasa saat berdoa, dan jalan keluar datang tepat waktu. Itu bukan hal kebetulan. Saya tidak meragukan pengalamanmu, tapi pengalaman pribadi tidak bisa jadi bukti objektif. Orang dari berbagai agama berdoa dan merasa dijawab, padahal mereka percaya kepada Tuhan yang berbeda. Jadi apakah semua Tuhan menjawab sekaligus? Bagi saya, doa dan mukjizat bukan soal statistik, tapi soal iman dan hubungan. Dunia ini terlalu kompleks untuk hanya dijelaskan oleh kebetulan. Saya percaya Tuhan masih bekerja, bahkan dalam hal-hal kecil. Saya lebih memilih untuk mempercayai hal-hal yang bisa dibuktikan dan diulang. Jika doa dan mukjizat benar-benar nyata,
Mereka seharusnya bisa dibuktikan secara universal, bukan hanya dalam hati orang yang percaya. Terima kasih kepada kedua narasumber atas pandangan yang telah disampaikan dengan jujur dan terbuka. Perdebatan tentang doa dan mukjizat mencerminkan perbezaan cara manusia memahami harapan, penderitaan, dan harapan akan sesuatu yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Bagi sebagian orang, doa memberi kekuatan dan mukjizat menjadi tanda harapan. Bagi yang lain, kekuatan itu datang dari diri sendiri dan dari dukungan sesama. Terlepas dari posisi kita, penting untuk tetap menghargai keyakinan dan pengalaman hidup orang lain. Mari kita terus berdialog dengan hati terbuka, kerana dari perbezaan itulah kita bisa belajar lebih dalam tentang makna kemanusiaan. Sampai jumpa dalam diskusi selanjutnya. Selamat datang dalam diskusi kita hari ini. Topik yang akan kita bahas menyentuh inti dari keberadaan manusia dan menjadi pertanyaan yang telah dipikirkan sepanjang sejarah, apakah ada kehidupan setelah mati? Bagi sebagian orang, keyakinan akan kehidupan setelah kematian memberikan pengharapan, makna dan arah hidup. Bagi yang lain, kematian adalah akhir dari kesadaran dan hidup ini adalah satu-satunya kesempatan untuk menciptakan nilai dan tujuan. Hari ini, kita akan mendengarkan dua sudut pandang, dari sisi teis, yang percaya akan adanya kehidupan setelah kematian menurut iman dan ajaran agama. Dan dari sisi etis, yang memandang kematian secara ilmiah dan skeptis terhadap klaim kehidupan setelahnya. Tujuan kita bukan untuk menentukan siapa yang benar, tetapi untuk memahami lebih dalam bagaimana manusia memaknai hidup dan akhirnya, kematian. Saya percaya bahwa kehidupan tidak berakhir dengan kematian fisik. Ada sesuatu yang melampaui tubuh ini, jiwa. Keyakinan akan kehidupan setelah mati memberikan harapan, makna, dan dorongan moral untuk hidup dengan baik di dunia ini. Saya memahami kebutuhan manusia akan harapan, tapi saya berpendapat bahwa tidak ada bukti kuat untuk kehidupan setelah mati. Ketika otak berhenti berfungsi, kesadaran pun hilang. Saya lebih memilih menerima kenyataan itu, meskipun terasa tidak nyaman. Tapi banyak kesaksian tentang pengalaman mendekati kematian, near-death experience, yang menggambarkan cahaya, kedamaian, bahkan bertemu sosok ilahi. Bukankah itu menunjukkan bahwa kesadaran bisa terpisah dari tubuh? Pengalaman itu bisa dijelaskan oleh kondisi otak saat kekurangan oksigen atau berada dalam stres ekstrim. Halusinasi dan ilusi sangat mungkin terjadi dalam situasi seperti itu. Bahkan pengalaman itu tidak konsisten antar budaya, yang menunjukkan pengaruh psikologi, bukan realitas spiritual. Namun kepercayaan akan kehidupan setelah mati sudah ada sejak zaman kuno dan hampir semua agama mengajarkannya. Apakah itu semua hanya kebetulan budaya, atau memang karena manusia secara intuitif merasakan adanya kehidupan selanjutnya? Justru itu bisa dijelaskan sebagai cara manusia mengatasi ketakutan terhadap kematian. Evolusi bisa menanamkan kepercayaan seperti itu untuk menenangkan pikiran dan menjaga kestabilan sosial. Tapi popularitas suatu ide bukan berarti itu benar. Tapi jika hidup benar-benar berakhir saat kita mati, apa artinya moralitas dan pengorbanan? Apakah semuanya sia-sia jika tak ada keadilan atau balasan setelah kematian? Nilai moral tidak harus bergantung pada ganjaran atau hukuman setelah mati. Justru moralitas sejati muncul dari pilihan sadar untuk berbuat baik karena itu benar, bukan karena takut dihukum atau ingin pahala. Saya tidak menolak pentingnya moral sekarang, tapi tanpa kehidupan setelah mati, keadilan tertinggi tidak akan pernah tuntas. Banyak orang jahat mati tanpa menerima akibat, dan banyak orang baik menderita sampai akhir hidupnya. Itu memang menyakitkan, tapi bukan alasan untuk menciptakan harapan palsu. Dunia ini tidak adil, dan tugas kita adalah memperjuangkan keadilan di sini dan sekarang,
bukan berharap pada sesuatu yang belum terbukti setelah mati. Bagi saya, kehidupan setelah mati bukan hanya harapan, itu fondasi dari makna dan keadilan yang lebih besar. Tanpa itu, hidup terasa dangkal dan tidak utuh. Saya lebih memilih makna yang lahir dari kenyataan, meski terbatas. Hidup ini berharga justru karena singkat. Kematian memberi kita alasan untuk hidup sepenuh-penuhnya, di sini dan sekarang. Perdebatan hari ini menunjukkan bahawa keyakinan dan keraguan, iman dan akal sering berjalan berdampingan dalam pencarian makna hidup. Meski berbeza pendapat, kita bisa melihat bahawa di balik semua argumen ada keinginan yang sama, memahami kebenaran dan menjalani hidup dengan kejujuran hati. Semoga percakapan ini bukan akhir, tapi awal dari perenungan yang lebih dalam. Terima kasih atas perhatian dan keterbukaan anda semua. Selamat datang dalam diskusi hari ini. Topik yang akan kita bahas mungkin terdengar abstrak, namun sangat mendalam dan relevan, dari mana datangnya masa depan. Masa depan adalah sesuatu yang belum terjadi, namun selalu kita nantikan, rencanakan dan takuti. Apakah masa depan adalah hasil murni dari sebab akibat yang bisa dijelaskan secara ilmiah? Ataukah ia membawa unsur kehendak ilahi, takdir, atau bahkan misteri yang melampaui pemahaman manusia? Hari ini, kita akan mendengarkan dua pandangan, dari sudut teistik, yang melihat masa depan sebagai bagian dari rencana atau kehendak Tuhan. Dan dari sudut ateistik, yang memandang masa depan sebagai konsekuensi dari hukum alam dan keputusan manusia. Mari kita simak dan renungkan bersama. Saya percaya bahwa hidup memiliki makna karena diciptakan oleh Tuhan. Tanpa keberadaan Tuhan, hidup manusia akan terasa kosong dan tanpa arah sejati. Kita semua ada di sini bukan karena kebetulan, tetapi karena tujuan ilahi. Terima kasih. Saya percaya bahwa makna dan tujuan hidup tidak harus datang dari Tuhan. Justru kita sebagai manusia bebas untuk menciptakan makna sendiri. Hidup ini memang tidak punya arah objektif dari alam semesta, tapi itu bukan berarti hidup tak bermakna. Tapi kalau makna hidup itu diciptakan sendiri, bukankah itu relatif dan bisa berubah-ubah? Bagaimana kita tahu kalau apa yang kita jalani benar-benar berarti? Justru di sanalah keindahannya. Kita tidak terikat oleh dogma atau tujuan yang ditentukan dari luar. Kita bisa memilih nilai dan arah hidup kita. Makna tidak harus bersifat mutlak untuk menjadi nyata. Tapi jika tidak ada tujuan yang lebih tinggi, apa gunanya berkorban, bersabar, atau memperjuangkan keadilan? Tanpa Tuhan, semua tindakan baik bisa dianggap sia-sia. Saya tidak setuju. Kita berbuat baik karena kita manusia, karena kita punya empati dan kesadaran. Saya tidak butuh imbalan surgawi atau ancaman neraka untuk peduli pada sesama. Tapi bagaimana dengan penderitaan? Apa artinya penderitaan jika tidak ada maksud ilahi? Dalam iman, saya percaya bahwa penderitaan pun punya tujuan untuk membentuk, menguji, atau mendekatkan kita pada Tuhan. Bagi saya, penderitaan tidak selalu punya makna yang diberikan. Terkadang hidup memang tidak adil. Tapi justru karena itulah kita harus membuat hidup berarti, dengan mencintai, mencipta, dan peduli, karena tak ada jaminan akan hidup kedua. Kalau semuanya hanya terjadi karena kebetulan, lalu mengapa kita merasa begitu dalam tentang cinta, harapan, atau kehilangan? Apakah itu semua hanya reaksi biologis tanpa nilai spiritual? Emosi itu nyata dan bermakna meskipun mereka punya dasar biologis. Kita tidak butuh dunia roh untuk merasakan arti cinta atau pentingnya hubungan. Kemanusiaan itu sendiri adalah sumber makna. Saya percaya bahwa hidup mendapat makna sejati hanya jika berasal dari Pencipta yang mencintai kita. Tanpa Tuhan, semua hal besar yang kita lakukan tetap berujung pada kematian yang hampa.
Saya percaya bahwa justru karena hidup ini terbatas, kita harus menjalaninya sepenuh mungkin. Makna bukan sesuatu yang kita temukan di luar, tapi yang kita bangun dalam diri dan bersama orang lain. Terima kasih kepada kedua narasumber atas pemaparan yang jujur dan inspiratif. Perdebatan tentang asal-usul masa depan bukan sekadar wacana intelektual, tetapi menyentuh pada bagaimana kita melihat harapan, pilihan, dan arah hidup kita. Apakah masa depan adalah sesuatu yang bisa dikendalikan, ditentukan, atau sekadar dijalani? Dan yang lebih penting, apa yang kita lakukan hari ini untuk membentuk masa depan itu? Terlepas dari keyakinan kita, apakah percaya pada Tuhan, pada kebebasan manusia, atau pada kekuatan alam, satu hal pasti. Masa depan dimulai dari saat ini. Sampai jumpa di diskusi berikutnya. Selamat datang dalam diskusi kita hari ini yang mengangkat sebuah pertanyaan penting dan relevan di era moden. Apakah agama masih dibutuhkan dalam masyarakat moden? Di satu sisi, agama telah menjadi fondasi moral dan sosial dalam banyak peradaban selama ribuan tahun. Ia memberi makna, komunitas dan arah hidup. Namun di sisi lain, sebahagian orang berpendapat bahawa seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, teknologi dan kesedaran sosial, peran agama mulai tergesa atau bahkan dianggap tidak lagi relevan. Hari ini, kita akan mendengarkan dua perspektif dari sudut pandang teis yang melihat agama sebagai pilar penting dalam membentuk nilai dan identitas masyarakat. Dan dari sudut pandang etis yang percaya bahawa nilai-nilai kemanusiaan bisa berkembang tanpa bergantung pada agama. Mari kita dengarkan dengan fikiran terbuka dan hati yang siap untuk memahami. Saya percaya bahwa agama adalah fondasi moral dan sosial yang sangat penting bagi masyarakat. Ia bukan hanya tentang ibadah, tetapi membentuk nilai-nilai seperti kasih, kejujuran, dan tanggung jawab. Tanpa agama, masyarakat bisa kehilangan arah moral. Terima kasih. Saya tidak menolak bahwa agama pernah memainkan peran penting dalam sejarah. Tetapi dalam masyarakat modern, kita bisa membangun etika dan hukum tanpa harus bergantung pada agama. Bahkan, agama kadang menghambat kemajuan dengan dogma dan intoleransi. Agama memberi masyarakat pedoman hidup dan struktur. Dalam banyak komunitas, agama menjadi perekat sosial. Banyak gerakan kemanusiaan juga berawal dari dorongan keimanan. Saya setuju bahwa agama bisa memberi struktur, tapi itu bukan satu-satunya cara. Kita bisa membangun solidaritas dan etika berbasis rasionalitas, HAM, dan empati, tanpa harus percaya pada hal supranatural. Banyak negara sekuler yang tetap damai dan makmur. Tapi bagaimana masyarakat bisa tahu apa yang baik dan jahat jika tidak ada standar moral absolut? Kalau semua ditentukan oleh manusia, bukankah itu rawan berubah dan disalahgunakan? Justru moralitas harus bisa dievaluasi dan diperbarui. Agama sering bersikukuh pada nilai-nilai lama yang sudah tidak relevan, bahkan merugikan, seperti diskriminasi terhadap gender atau orientasi seksual. Kita perlu moral yang bisa tumbuh bersama pengetahuan. Namun, agama bukan musuh perubahan. Banyak tokoh agama juga memperjuangkan keadilan dan perdamaian. Agama mengajarkan belas kasih dan pengampunan, sesuatu yang jarang ditemukan dalam sistem sekuler yang kaku. Tapi agama juga telah menjadi alasan konflik, perpecahan, dan kekerasan sepanjang sejarah. Dari perang salib hingga ekstremisme modern, agama sering jadi pembenaran kekerasan. Bukankah itu membuktikan bahayanya dogma yang tak bisa ditantang? Itu bukan salah agamanya, tapi interpretasi dan ego manusia. Nilai inti agama sejati adalah cinta dan kedamaian. Justru ketika manusia menjauh dari nilai spiritual, mereka jadi lebih brutal dan egois. Tapi kalau kita bisa punya nilai cinta dan damai tanpa agama,
mengapa tidak fokus ke substansinya saja? Kita tidak perlu sistem kepercayaan yang sulit diverifikasi untuk menjadi manusia yang baik. Agama bukan hanya sistem kepercayaan, tapi sumber harapan, makna, dan arah. Dalam masyarakat yang semakin kacau, agama bisa jadi cahaya penuntun. Saya percaya bahwa manusia bisa menemukan makna, etika, dan harapan tanpa harus tunduk pada dogma. Yang kita butuhkan adalah dialog, empati, dan nalar, bukan kepercayaan buta. Terima kasih kepada para pembicara atas pemaparan yang penuh wawasan dan kejujuran. Perdebatan ini menunjukkan bahawa pertanyaan tentang relevansi agama bukan hanya soal kepercayaan, tetapi juga menyentuh aspek sosial, budaya, dan kemanusiaan. Apakah agama masih dibutuhkan? Mungkin jawabannya berbeza bagi setiap individu dan setiap masyarakat. Yang jelas, kita semua menginginkan dunia yang lebih adil, damai, dan bermakna. Dan entah melalui iman, akal, atau kombinasi keduanya, tujuan itu tetap menjadi milik bersama. Sampai jumpa di diskusi berikutnya. Terima kasih dan tetap berfikir kritis, terbuka, dan penuh rasa hormat. Perdebatan kali ini menunjukkan bahwa keyakinan dan keraguan, iman dan akal, seiring berjalan dalam pencarian makna hidup. Meski berbeda pendapat, kita bisa melihat bahwa di balik semua argumen ada keinginan yang sama untuk memahami kebenaran, membuka sudut pandang yang baru, membuka dialog, pemahaman yang lebih dalam, memperkaya wawasan, menggerakkan hati untuk bertindak dan menjalani hidup dengan kejujuran. Semoga percakapan ini bukan akhir, tapi awal dari perenungan yang lebih dalam. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Sampai jumpa.